Saya pas ketemu sama teman-teman Tuli itu kayak lebih ke penasaran sih, karena mereka berkomunikasi dengan cara berbeda. Saya kan ngedampingin stand SLB, nah di depan stand teman-teman autis itu ada standnya teman Tuli. Terus saya lihat itu kok ngobrol apa ya, kok tangannya bergerak-bergerak. Terus saya samperin, saya belajar ini apa. Saya datengin, saya langsung belajar, terus kok asik ya, kok tertarik. Nah sejak hari itu sampai hari ini saya lebih nyaman sama mereka. Kita nggak persiapan apapun, pas tiba-tiba Farel keluar tuh juga kita kasak-kusuk nih. Saya pernah tuh nge-JB-in stand up komedinya Mas Panji waktu itu. Dan itu memang susah, jadi saya ketawa duluan. Pas awal waktu saya baru masuk, saya juga gugup. Saya gugup ketemu sama orang dengar, banyak pembulian yang terjadi di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, what's up guys? Apa kabar semuanya? And welcome back to my channel, Memes Prameswari di sini. Dan di podcast kali ini kita menghadirkan seseorang yang lagi viral karena kemarin saat di upacara 17 Agustus di Istana Negara, kakak cantik ini viral karena dia sedang melakukan bahasa isyaratnya saat lagu Dibanding-banding Ke dinyanyikan. Aja kita panggil dia Kakak Winda. Halo Kakak Winda, welcome to my house. Apa kabar Kakak Winda, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya, melalang buana di TV-TV. Di mana-mana ada Kakak Winda sekarang ya. Iya, biasanya di pojokan doang, sekarang agak ke tengah ya. Nah, Mbak, ya? sekarang jadi ini, apa namanya? Pusat perhatian semua orang. Nah, Kakak Winda, aku di sini mau ngobrol-ngobrol nih karena menurut aku Kak sampai salah ngomongnya. Menurut aku Kakak Winda ini salah satu sosok yang inspiratif buat teman-teman semuanya, karena Kakak Winda ini kan juga salah satu ikon yang lebih memperkenalkan teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia, terutama untuk teman-teman yang tuli atau tunarungu ya bilangnya. Tuli, mereka lebih suka disebut tuli. Oh iya, atau teman-teman yang tuli. Nah, Kak Winda bisa dijelasin dikit dong ke teman-teman, kemarin kok tiba-tiba bisa viral sih Kak? Gitu, karena nggak cuma penyanyinya aja, ternyata Kak Windanya juga ikutan viral. Kalau soal viral, saya juga nggak tahu ya kenapa bisa orang jadi fokusnya ke saya gitu kan, karena selama ini saya kerja di TV juga orang nggak ada yang ngeh tentang JBI kan, nggak ada yang merhatiin. Nah pas kemarin viral itu justru saya taunya pas saya masih tugas juga di Istana. Jadi pas setelah lagu selesai, setengah jam kemudian tuh tiba-tiba ada orang dari Setnek yang datang ke tenda saya. Mbak, kamu viral loh Mbak, ini rame banget gitu kan. Ya saya pikir cuman pas momen itu doang, paling 1 jam 2 jam juga udah turun. Sore saya lihat, kok banyak juga ya. Terus ini mereka tahu dari mana? Terus saya mikirnya itu hanya ada 2 videotron di dalam lapangan Istana. Di kepala saya seperti itu ya. Dan pun kalau disiarkan di TV-TV nasional pasti JBI-nya itu seperti biasa di TV berita kecil gitu kan. Betul. Ternyata videotron itu bukan cuma di dalam Istana, tapi di luar Istana ada, di Monas ada. Yang saya nggak sadar kalau ada itu. Dan kalau aku sih waktu itu tahunya Kak Winda gara-gara banyak banget akun-akun Instagram yang apa sih namanya kayak Aurece dan sebagian tuh ada macam-macam yang dagelan. Itu tuh nyorotnya itu emang Mbak Windanya. Soalnya pas Farel nyanyi lagu Dibanding-banding Ke, Mbak Winda tuh juga nikmatin banget gitu loh. Iya sih. Waktu itu emang ya saya terbawa lagu juga kan, kayak asik. Pertama
karena proses upacara penaikan bendera itu sudah selesai. Jadi udah lebih plong gitu kan. Iya. Terus yang kedua, di situ di dalam tenda itu hanya ada saya, JBI lain sebagai tandem saya dan satu panitia. Jadi udah bebas aja gitu. Ya jadi lebih kayak kerasa makan orang, kok nih kakaknya asik banget ya, karena udah kayak free aja gitu loh. Cuma beda kalau misalnya di TV yang saya sadar banyak kru itu pasti agak sedikit kaku. Nah, kalau kemarin itu kan waktu lagi menerjemahkan lagu yang dibawain Pharrell, itu dengar-dengar katanya spontan, Kak. Iya. Jadi harusnya mungkin kakak cuma sampai acara penurunan bendera kelar gitu, udah selesai gitu. Saya pokoknya dari penaikan sampai penurunan. Nah, waktu proses penaikan itu kan kita kan baca rundown dulu ya. Oh iya, waktu penaikan ya si Pharrell tuh ya? Pharrell itu pas penaikan. Nah, itu di semua rundown baik di penaikan maupun penurunan itu tidak ada nama Pharrell. Oh, jadi surprise. Saya tahunya itu pas di teaser. Di teaser itu ada foto Pharrell, pengisi acara. Terus saya tanya sama panitianya, Mbak itu siapa, kok ada anak kecil? Itu Pharrell. Saya lihat rundownnya, Mbak coba di rundown yang baru ada nggak nama dia? Di punya saya nggak ada. Cari, nggak ada juga Mbak, mungkin ini untuk Bapak kok private di dalam. Ya udah, kita nggak persiapan apapun. Nah, pas tiba-tiba Pharrell keluar tuh juga kita kasak kusuk nih mau di take down atau enggak. Terus saya tanya lagunya apa, saya tahu, ya udah Mas jalan aja. Ya ampun, berarti benar-benar dadakan. Iya. Nah tapi sorry nih kalau mau nanya, Mbak Winda aslinya orang mana? Ibu saya orang Sukoharjo. Saya kuliah juga di Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu di Solo. Oh, di Solo. Iya. Soalnya kan lagunya lagu Jawa. Iya, kalau Mbak nggak tahu bahasa Jawa nggak bisa juru bahasa isyaratnya juga bener-bener. kan. Makanya dari kru juga, Mbak ini mau di take down nggak? Soalnya ini bahasa daerah. Bahasa mana Mas? Jawa. Bisa saya. Udah. Untungnya bisa ya Mbak. Jadi JB-nya juga jadinya lancar gitu loh. Ngeliat lirik nggak, apa emang dengerin Pharrell-nya doang? Nggak ada apa sih itu namanya? Nggak ada prompter? Ya nggak ada prompter, itu nggak ada. Jadi emang kita dengerin aja. Tapi untungnya saya untuk di refnya saya apal. Tapi kalau di chorusnya dan lain-lainnya itu emang saya apa ya, dia ngomong apa nih? Saya nungguin dulu nih dia ngomong gitu. Bener. Karena aku sendiri ya Mbak ya, yang orang Jawa aja, kadang kalau dengerin lagu Jawa itu ada beberapa kosakata yang aku nggak paham. Iya. Karena gimana ya ngomongnya? Karena lagu Jawa itu kalau misalnya puitis tuh bahasanya itu kosakatanya aku nggak ngerti aja artinya. Sama di kasusnya gitu. Pharrell itu, yang di Pharrell itu kan ada kata-kata ora ono ajine. Pas saya searching di lirik setelah lagu itu ya, ajine. Saya itu pas pada saat itu saya dengar aci. Aci, apaan nih gitu, saya juga panik juga. Tapi saya lirik-lirik sebelumnya, waktu itu saya isyarat gini, semua berantakan. Isyaratnya kira-kira seperti itu kan. Iya. Saya menautkan dengan lirik-lirik yang sebelumnya. Sebelumnya juga jadi diakalin ya Mbak ya. Tapi yang penting intinya kan sama ya. Wah, keren. Ternyata kalau jadi JBI banyak pressure-nya juga ya, Mbak. Karena kan memang mengartikan atau mengkomunikasikan bahasa kata-kata itu kalau bisa jangan sampai salah gitu. Betul. Karena beda kata atau beda gerakan aja udah artinya bisa yang lain, beda betul. Juga. Salah arah tangan aja atau lokasi itu udah beda artinya. Nah, kalau masih ngomongin tentang bahasa daerah sama bahasa isyarat ya, kayak emang gaya bahasa isyarat tiap daerah itu beda-beda nggak Kak? Atau tiap orang tuh punya isyaratnya sendiri gitu? Nah kalau Kakak bikin bahasa isyarat lirik lagu orang tuli dari daerah lain tuh ngerti nggak Kak biasanya? Kalau bahasa isyarat itu kan sebenarnya visual Mbak, walaupun ada perbedaan di isyaratnya, tapi kita masih tetap paham karena kan bahasa ada pengaruh sama budaya. Misalnya contohnya di Jakarta angkot, untuk isyarat angkot itu begini, tapi di Solo itu angkot. Oh, karena kayak berhentiin angkot gitu ya? Itu kan sebenarnya itu secara bentuk tangan beda, gerakan ya. Tapi mereka paham gitu. Nah, kalau misalnya ada yang Mbak nggak ngerti gitu, gimana biasanya Mbak cara ininya? Jadi di setiap acara, kayak misalnya di berita ya, selalu ada guru tulinya, selalu ada teman tuli yang mendampingi kita. Jadi kalau saya nggak tahu bahasa isyaratnya itu saya eja, nanti beliau yang akan kasih tahu saya.
Berarti Mbak Winda sendiri banyak belajar langsung dari teman-teman tuli atau guru tulinya? Iya, langsung. Berarti selama ini Mbak Winda untuk GBI-nya sekolah, kelas atau gimana Mbak? Kalau belajar bahasa isyarat itu memang harus langsung sama tuli ya, nggak bisa dari YouTube atau dari orang dengar yang bisa berisyarat. Kalau dulu saya pertama itu otodidak, belajar langsung ke teman-teman tuli di Gerkatin Solo. Terus baru-baru ini mungkin berapa ya, 6 atau 7 bulan ini saya ambil kelas isyarat di Silang ID. Oke. Nah ini kan kemarin Mbak Winda itu jatuhnya tuh menerjemahkan bahasa isyarat di lagu gitu. Sebelumnya pernah nggak Mbak di acara musik misalnya menerjemahkan bahasa isyarat juga? Pernah beberapa kali. Pertama itu di konsernya Reza Artamevia dan Malik. Itu juga ada ya? Ada. Itu dulu saya pertama pakai struktur Bisindo. Jadi kata-kata lirik lagu ini saya strukturkan ke dalam Bisindo dan itu susah banget. Itu gimana maksudnya? Jadi misalnya ada kata-kata waktu itu lagunya Malik, dapatkah kau rasakan, itu saya artinya kamu merasakan cintaku enggak. Nah itu strukturnya seperti itu. Cuman ternyata dari teman-teman tuli yang waktu itu nonton itu kasih masukan ke saya, nggak apa-apa kok pakai bahasa Indonesia liriknya diisyaratkan, jadi nggak perlu pakai struktur Bisindo karena pasti akan sangat sulit, jadi kita nggak bisa enjoy. Iya. Ya, Karena kayak formal banget gitu bahasanya. Jadi mengisyaratkan kan sebenarnya memang struktur Bisindonya harusnya seperti itu, tapi untuk musik mereka kasih kekhususan untuk ikut standar bahasa orang dengar gitu. Interesting, that's very interesting. Ternyata ini ya nggak gampang sama sekali loh, bener-bener kayak kita belajar bahasa baru ya Mbak, bahasa isyaratnya. Nah menurut Mbak Winda bedanya apa sih Mbak bahasa isyarat menerjemahkan bahasa isyarat di lagu sama menerjemahkan bahasa isyarat di kayak berita kita tuh sehari-hari? Sebetulnya kalau untuk orang ngomong kayak berita atau pidato itu kita dengerin dulu satu kalimat, terus kita ubah ke dalam struktur Bisindo. Karena kita harus kayak lebih ringkas dan dirubah ke dalam struktur Bisindo. Tapi kalau untuk lagu, karena saya tadi ceritakan susah ya, jadi kita ikut strukturnya orang dengar. Jadi kata-kata di lagunya itu kita ikutin. Oke, ya, tapi masuk akal sih. Karena terkadang tuh lirik-lirik di lagu itu banyak yang puitis atau banyak yang artinya itu beda dari kata-katanya. Iya. Itu pas kayak kemarin saya sempat menerjemahkan lagu dangdut judulnya Pecah Seribu. Itu kan ada kata-kata melati di depan rumahku menunggumu. Pertama saya menerjemahkan, saya tanya sama tulinya udah konsultasi, melati di depan rumah menunggu, oke. Tapi pas di kalimat terakhir ini kayaknya bukan melati bunga nih gitu. Iya, melati nama orang. Akhirnya saya berisyarat aku menunggumu. Benar, that makes sense. Nah, kayak gitu kan harus cepet ya Maya mikirnya. Iya. Kalau dikasih draft lagunya tuh saya bisa belajar dulu sama teman tulinya. Oke, ya, karena kan takutnya salah interpretasinya. Iya, Interesting ya kalau di lagu. Nah, pernah nggak sih Mbak di acara-acara lain gitu yang misalnya agak susah ngebahasa isyaratinnya kayak stand up comedy gitu? Itu kan cepet banget ya Mbak ya kalau ngomong ya orang-orang biasanya. Saya pernah tuh nge-JB-in stand up komedinya Mas Panji waktu itu. Dan itu emang susah, jadi saya ketawa duluan. Kan susah ya, ketawa dulu. Terus akhirnya dari teman-teman tuli sama dari teman-teman JBI juga bilang, kita kalau stand up komedi nggak usah di-JB-in lah, karena memang sangat susah. Belum tahu tekniknya, karena teman-teman tuli punya gaya bercandanya sendiri. Mungkin stand up tapi lebih ke gerakan, ke visual kayak gitu. Jadi ya udah. Iya, karena setahu aku kalau stand up comedy kan benar-benar banyak spontannya ya Mbak ya. Kadang kalau misalnya udah lucu, fokusnya hilang. Iya. Saya tuh ketawa waktu itu lagi nerjemahin lama banget. Keren. Mbak Winda ini keren banget. Apa-apa bisa. Suruh dadakan bisa, disuruh yang disiapin banget bisa. Semua bisa. Nah, balik lagi kalau yang tentang Mbak Winda jadi GBI di Istana Negara kemarin, ada nggak sih Mbak respon dari pemerintah gitu melihat dengan viralnya Mbak Winda sekarang jadi juru bahasa isyarat?
Yang pasti jadi banyak orang-orang yang lebih aware sejak acara itu kan jadi viral, terus jadi orang-orang lebih aware tentang bahasa isyarat, tentang GBI, jadi lebih banyak pengen tahu. Terus TV-TV juga mulai lebih kayak ada dulu TV pemerintah dia sempat nggak ada JBI-nya, ada terus sempat nggak ada, dan alhamdulillah mulai tanggal mungkin akhir bulan ini sudah mulai ada lagi setelah Agustusan. Oh, itu bagus banget sih Mbak. TV pemerintah berarti TVRI. Iya. Aku juga nih Mbak ngomong. Gak apa-apa Mbak, kalau di YouTube aman. Nah, Mbak Winda, yang aku bikin penasaran adalah awalnya gimana sih Mbak Winda kok bisa terketuk hatinya atau pengen banget untuk belajar bahasa isyarat? Dari dulu ya, dari SMA saya ini memang suka dengan kegiatan sosial. Jadi mungkin passion saya di kegiatan-kegiatan serupa. Dan saya pas ketemu sama teman-teman tuli itu kayak lebih ke penasaran sih, karena mereka berkomunikasi dengan cara berbeda. Akhirnya saya coba datengin stand mereka. Waktu itu mereka lagi buka stand bahasa isyarat kan di Solo. Saya datengin, saya langsung belajar, terus kok asik ya, kok tertarik. Nah sejak hari itu sampai hari ini saya lebih nyaman sama mereka. Jadi awalnya mulai dari emang Mbak banyak ikut kegiatan sosial juga. Iya. Ingat nggak Mbak waktu itu apa? Yang pas saat ketemu tuli, saya itu menjadi relawan di sebuah SLB, namanya SLB Autis Harmoni. Jadi kita itu masih SMA tuh Mbak? Oh, kalau SMA saya kan di Jakarta, saya mengajar anak-anak pemulung di Lebak Bulus, Pentokan Gunung Balong. Sama saya menjadi volunteer untuk literasi dari KKS Melati di Jakarta. Keren banget, keren banget Mbak Winda. Soalnya nggak semua orang tuh bisa tertarik sama emang yang fokus di kegiatan sosial gitu loh Mbak. Jadi waktu yang Mbak Winda yang SLB waktu itu ya, yang pertama kali ketemu teman tuli, belajar langsung sama teman-teman tuli yang ada di sana. Iya. Terus setelah itu jadi kan kalau di Solo itu ada namanya Car Free Night, itu di Ngasopuro. Jadi ada banyak stand-stand. Saya kan ngedampingin stand SLB. Nah di depan stand teman-teman autis itu ada standnya teman tuli. Terus saya lihat itu kok ngobrol apa ya, kok tangannya bergerak-bergerak. Terus saya samperin, saya belajar ini apa. Saya diajarin langsung sama tulinya. Saya minta nomor teleponnya volunteer ya waktu itu. Terus si volunteer ini ngajak saya untuk ikut rapat. Langsung diajak ikut rapat dari organisasi yang semalam saya ketemu. Mbak besok ada rapat, kebetulan dekat kos saya kan. Dan itu pertama kali rapat, jujur Mbak saya pusing Mbak, saya belum bisa bahasa isyarat dan tulinya karena itu semuanya yang rapat di situ teman-teman tuli kebanyakan. Saya datang saya cuma nonton, terus tuli itu kan biasanya kalau ngobrol kan berhadapan-hadapan ya. Jadi saya itu tuh sampai mual perut saya. Serius karena saya harus nengok kanan kiri belum terbiasa kan, pusing banget gitu kepala saya. Terus si tulinya ini namanya Dodi gitu, dia saking semangatnya tuh sampai nampar sini, saya juga menampuk. Itu saya inget banget pengalaman pertama saya ikut rapat di situ. Luar biasa, langsung ini ya, langsung terjun ya. Ini orang kalau misalnya loncat nih langsung loncat dari ketinggian, skydiving gitu. Mbak Winda keren. Tapi dari situ jadi Mbak Winda langsung cepet bisa biasanya Mbak. Iya. Gitu. Nah, kalau menurut Mbak Winda sendiri, dunia orang tuli itu seperti apa sih Mbak? Kalau bisa digambarkan gitu. Gimana ya? Kalau teman-teman tuli itu kan karena mereka kosakata atau bahasanya tidak sebanyak kita orang dengar, mungkin mereka jadi lebih sensitif. Jadi makanya kalau bicara sama mereka juga harus jelas gitu. Iya, karena takutnya mungkin biasanya mereka takutkan kalau lagi di tengah-tengah conversation itu apa sih Mbak? Kayak kalian ngomong apa dong? Saya juga mau tahu gitu. Atau mungkin kita ngomong sesuatu terus salah arti. Iya, ada juga kayak gitu. Jadi memang harus jelas kalau kita mau ngomong sesuatu sama teman tuli. Kalau saya ya itu harus diperjelas, misalnya kita naik taksi atau kita bawa mobil, kamu mau bareng nggak? Jangan sampai kita bilang kamu lewat mana, pokoknya jangan ada konversasi. Kalau saya ya saya lebih bilang
saya jalannya ke arah Ragunan, saya lewat sini. Kamu mau bareng nggak turun di mana kalau saya lewat sini? Jadi saya nggak menanyakan bisanya lewat mana nih gitu, saya nggak. Karena itu jadi complicated Iya. juga sih jadinya. Nah, selain itu Mbak masih bahas tentang dunia orang tuli, teman-teman tuli. Nah, selain kalau di conversation seperti ini ada hal-hal sensitif apa lagi sih biasanya yang takutnya menyinggung mereka gitu. Ini pembelajaran buat kita juga ya, biar kita tahu gimana caranya berhadapan dengan teman-teman tuli. Sebenarnya sih sama aja Mbak, tapi sebaiknya kalau ada teman tuli itu juga harus ada orang yang bisa bahasa isyarat, atau mungkin kita harus face to face sama tulinya. Jadi teman tuli juga ikut terlibat dalam pembicaraan. Jangan kita asik sendiri gitu. Iya, itu benar juga sih. Tapi yang aku bikin penasaran nih Mbak, misalnya di satu keluarga ada satu yang tuli, terus habis itu yang lain bisa mendengar. Berarti mereka semua harus juga belajar bahasa isyarat? Sebaiknya gitu. Sebaiknya mereka juga harus, karena kan bahasa alaminya teman tuli adalah isyarat kan. Tapi biasanya di keluarga ini punya isyarat sendiri. Walaupun si ibunya ini ngomong ya pasti ayo minum, pasti ada Iya. bahasa yang keluarga itu aja yang mengerti gitu. Benar-benar, karena kan nggak semua juga segampang itu belajar bahasa isyarat. Tapi gitu sih loh. sebaiknya kalau saya saran kan sekarang udah dunia digital ya. Betul. Bisa diakses di YouTube dan dimanapun. Sebaiknya kalau memang punya anak tuli, dari orang tuanya dulu, dari ibu, orang tua ayah ibu itu belajar bahasa isyarat dasar lah untuk bisa komunikasi sama anaknya, karena kan biar bahasa si anak ini juga berkembang. Betul. Kalau misalnya contoh si ibu ini mengajarkan kata-kata susah, anak ini kan nggak denger ya. Dia bisa tahu perbedaan benda-benda, kata-kata tertentu itu kan dari visual. Jadi harus berisyarat. Kayak misalnya Indonesia negara berkembang kayak gitu kan. Dia kan bingung berkembang nih maksudnya apa. Nah, di situ dia bisa paham dengan bahasa isyarat. Iya sih, karena once again melalui bahasa itu tuh kita tuh banyak belajar gitu loh. Terus habis itu juga kalau misalnya ada informasi apapun, ya cara menyampaikannya ya lewat komunikasi, lewat berbahasa. Jadi alangkah lebih baiknya jika misalnya ada di keluarga kalian ada yang memang teman-teman tuli ikut belajar bahasa isyarat juga, biar kita juga jadi bisa dekat sama mereka kan gitu, karena itu satu-satunya cara kita bisa komunikasi sama mereka. Nah, Mbak Winda, kira-kira ada nggak sih cerita inspiratif dari teman-teman tuli yang membuat Mbak Winda itu makin kagum sama mereka? Kan saya juga di acara podcast ini saya ajak teman tulinya, mending kita tanya langsung aja kali ya Mbak Memis ya. Boleh, Iya. boleh sekali. Kita kehadiran siapa di sini? Halo, selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Kalau selamat datang gimana Mbak? Ajarin aku. Selamat datang. Jadi selamat gini, Mbak datang. Memes, kan Mbak Memes tuh tanya kalau selamat datang isyaratnya bagaimana. Walaupun saya tahu karena di sini ada tulinya, saya menghormati. Jadi silakan langsung sama tulinya. Oh boleh, berarti selamat datang. Namanya siapa? Nama saya M.A.H.E.S.A. Mahesa. Teman-teman, ada Mahesa sekarang datang di YouTube channel Memes. Selamat datang di YouTube channel Memes. Bener gak sih? Aku takut salah. Kalau terima kasih sudah datang Mahesa. Sama-sama. Nah, Mbak Winda mungkin bisa bantu menerjemahkan ke bahasa isyarat. Kira-kira ada kisah inspiratif apa sih dari teman-teman tuh? Saya tuli. Saya dulu sekolah di TK dan SD khusus tuli, tapi SMP dan SMA saya sekolah di sekolah umum.
TK SD-nya sekolah di sekolah tuli, terus SMP dan SMA-nya di sekolah umum. Nah, kalau misalnya masuk ke sekolah umum gimana caranya belajar? Pas awal waktu saya baru masuk, saya juga gugup. Saya gugup sama ketemu sama orang dengar, banyak pembulian yang terjadi di saya. Oh iya? Tapi saya tetap bertahan. Saya sabar, saya bertahan. Yang penting saya rajin belajar supaya nilai saya bagus dan saya bisa membuktikan kalau teman-teman tuli juga bisa nilai bagus. Akhirnya teman-teman dengar kaget dan terdiam, tidak lagi membuli saya. Dan malah justru berteman akhirnya sama saya. Wah, kalau boleh, luar biasa, luar biasa. Tepuk tangannya gini Mbak Memes. Oh, luar biasa, Kak Mahesa. Nah, kalau boleh tahu nih, aku penasaran. Membuli itu seperti apa membulinya? Kalau boleh tahu. Seperti, jangan mau deh temenan sama Mahesa. Terus saya ada perasaan takut diejek juga, saya juga ada perasaan, jadi seperti dibedakan. Oh, lebih banyak ke insecure juga ya? Ya. Tapi kalau misalnya kadang nih banyak orang juga yang dibully waktu masa sekolahnya sampai nggak mau sekolah. Mahesa pernah seperti itu nggak? Pertama, sekarang saya tulis sendiri. Pertama orang dengar itu langsung diam gitu saya tulis dan saya nggak pernah diajak ngobrol. Nggak, saya tetap bertahan, saya tetap bersekolah di situ. Orang tua saya tetap mendorong saya untuk sekolah umum karena saya juga pengen membuat orang tua saya senang dan bangga juga. Keren, luar biasa, luar biasa. Nah, tapi yang bikin aku penasaran juga ini, kalau di sekolah umum itu kan ada guru yang mengajari murid-muridnya secara langsung. Nah, tapi kan guru-guru ini nggak bisa bahasa isyarat. Terus gimana caranya Mahesa belajar? Aku bisa duduk di depan. Aku selalu duduk di depan. Kalau guru misalnya menulis sambil ngomong, saya tuh nggak ngerti. Tapi kan guru tetap jalan. Cuman kan ada tulisan. Nah, atau tulisan itu yang saya tulis atau saya minta diberikan tugas. Kalau gurunya lagi bicara di depan, saya bisa. Tapi kalau dia menghadap ke papan tulis, saya nggak tahu. Oh, ya Allah. Tapi luar biasa sekali sih kemauan untuk belajar dan ingin menjadi orang yang sukses, membahagiakan orang tua itu luar biasa. Nah, kalau Mahesa gimana dulu pas awal belajar membaca dan menulis? Baca alfabet, menulis. Karena lingkungan keluarga saya memiliki pendidikan yang bagus, jadi saya juga diajarkan walaupun saya tulis. Iya betul, pertama susah. Terus keluarga saya tuh sabar terus mengajarkan ke saya dan lama-lama saya juga akhirnya bisa dan saya belajar banyak ilmu-ilmu baru juga akhirnya. Nah, ini menurut aku yang luar biasa juga keluarganya. Kenapa? Karena supportnya sangat maksimal untuk anaknya. Keren banget. Ya, betul. Salut untuk bapak sama ibunya Mahesa. Mahesa waktu belajar bahasa isyarat, belajar gerak bibir juga nggak? Atau isyarat aja? Saya waktu dulu SD kan, karena SD saya khusus teman-teman tuli namanya Sampirama, saya belajar pakai isyarat. Lalu saya pindah ke Panggung di Luhur di PL. Itu banyak menggunakan oral dan ada campuran isyaratnya. Oh.
Tapi kalau saya sih lebih nyaman oral dan isyarat, tapi saya menghormati teman tuli yang lain yang mau memilih isyarat saja ya saya juga bisa, atau ada yang mau oral dan isyarat seperti saya juga, kita saling menghormati aja. Tergantung variasi beda-beda setiap tuli. Oke. Pernah nggak sih Mahesa ada rasa apa ya, insecure atau merasa ada rasa kayak down gitu selama hidup? Nggak ada. Saya bangga dengan ketulian saya merasa bangga aja. Saya juga bangga sama orang tua saya, yang bapak ibu saya, terutama ibu sudah dari mulai melahirkan dan berusaha mendidik saya. Dulu ibu saya tuh bekerja jauh di daerah Bekasi. Selalu nganterin saya ke sekolah, usahanya orang tua saya seperti itu, ke Jakarta nganterin saya, lalu pulang dijemput, balik lagi ke Bekasi, bolak-balik hanya untuk mengajarkan saya menjadi sekolah gitu ya di SLB Santi Rama yang ada di Jakarta. Jadi saya nggak merasa minder atau malu tuh enggak. Saya bangga dengan ketulian saya. Tuh, teman-teman, ini pembelajaran juga buat kita ya. Menurut aku masih banyak teman-teman yang suka ngeluh hal-hal yang simpel atau hal-hal yang sederhana di luar sana. Coba teman-teman perhatikan seperti Mahesa ini, walaupun dengan kekurangannya menjadi seorang tuli, tapi dia tidak pernah merasa insecure atau down, tapi jadi lebih semangat, jadi lebih berani untuk menjalani hidupnya dan juga menggapai cita-cita yang dia inginkan. Nah, Mahesa pernah nggak ngajarin orang-orang yang mau belajar bahasa isyarat juga, dan sulit nggak? Pernah, saya pernah mengajar. Nah, kira-kira sulit nggak ngajarin? Enggak juga. Kalau teman dengar tertarik bahasa isyarat, saya mau ngajarin kok. Nanti saya ajarin isyaratnya bagaimana. Oke, udah banyak nggak Mbak? Terus biasanya mereka ada yang jadi JBI atau emang buat belajar karena keluarganya ada yang tuli? Biasanya teman-teman dengar ada yang memang pengen jadi JBI atau pengen mengetahui cara komunikasi dengan tuli bagaimana, pengen ngobrol sama teman tuli caranya bagaimana. Biasanya kalau kita udah bisa bahasa isyarat kan bisa lebih ngobrol dan bisa menghormati teman-teman tuli juga. Nah, ini yang aku penasaran juga nih, Mahesa sekarang kesibukannya apa? Udah bekerja kah atau gimana? Sekarang saya bekerja di media, tempatnya di kantor berita Antara, di kantor berita Antara. Oh, jadi sekarang bekerjanya di kantor berita Antara. Saya di bagian desain grafisnya. Oh, bagian desain grafisnya. Keren. Ini keren banget. Ternyata Mahesa menemukan keahliannya yaitu desain grafis. Berarti suka gambar kan? Iya. Nah, saya dulu kuliah di BINUS. oh kuliah di BINUS jurusan? Desain komunikasi visual. Oh, desain komunikasi visual. Ini keren nih menurut aku. Walaupun dengan keterbatasannya dia bisa masih nemuin apa passionnya dan belajar setinggi-tingginya sampai di universitas. Keren banget. Nah, Terima kasih. sekarang di tempat kerjaannya gimana sih suasananya? Kan nggak banyak orang bisa GBI juga kan. Gimana cara komunikasi sama teman-teman, atau gimana cara bekerja, ngobrol sama bos? Saya kerja baru 1 tahun lebih. Nah, berarti di tempat kerjanya Mahesa ini salah satu yang support juga dengan teman-teman tuli ya? Nggak apa-apa, iya. Saya tulis, saya nggak apa-apa. Ada yang lain nggak selain Mahesa?
Ada teman saya lain namanya Dinan Tuli, asli dari Samarinda. Oh, ada juga satu ya. Iya ada. Nah, benar nggak sih kalau di Indonesia ini buat orang-orang difabel itu sulit dapat pekerjaan? Karena Iya betul. ditolak karena tidak tahu cara berkomunikasi. Iya betul. Nah, kira-kira dari mahasiswa sendiri ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan ke masyarakat di luar sana agar bisa lebih menerima difabel juga di dunia kerja? Teman-teman Tuli tetap semangat, jangan menyerah, dan semoga lapangan pekerjaan di Indonesia itu bisa terbuka luas untuk teman-teman disabilitas juga. Udah gitu aja Mbak, terima kasih. Kalau misalnya untuk ke pemerintah, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan? Mungkin saya berharap semoga pemerintah Indonesia bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman difabel. Amin. Ini juga menurut aku sesuatu hal yang penting ya, karena ternyata kalau dilihat dari Mahesa sendiri, walaupun dia ada keterbatasan, tapi juga memiliki talent atau skill yang sama seperti kita gitu loh, bisa bikin desain grafis visual untuk sebuah perusahaan berita. Keren banget kan? Terima kasih. Pernah nggak sih Kak Winda sendiri nih sempat malu atau terpukul sendiri ngeliatin apa yang teman-teman Tuli lakukan, misalnya nih kayak wah mereka bisa keren nih gambarannya desain grafis visual, gue enggak gitu, atau dari kita yang teman-teman dengar tuh ya udah kita masih biasa aja gitu ya. Ada Mbak, saya itu bisa bahasa Inggris cuman bahasa Inggris obrolan gitu kan. Nah teman-teman Tuli saya ini ada beberapa yang udah bahasa Inggrisnya tuh yang hebat banget gitu kan. Kalau tulisannya yang emang bahasa Inggris formal pun dia bisa gitu. Kan kalau saya cuma daily conversation dan itu lebih banyak ngedengerin kan. Bahkan saya pun meminta saran belajar bahasa Inggris kebanyakan dari teman-teman Tuli saya. Kalian belajarnya gimana? Winda buka aplikasi ini deh, nanti kamu belajarnya di sini. Itu justru guru Tuli saya yang ngajar saya isyarat itu juga membantu saya belajar bahasa Inggris. Nah ini penasaran nih, aku juga mau nanya ke Mahesa nih, kalau misalnya bahasa isyarat yang sekarang kita ngomongin kan ini bahasa isyarat, bahasa Indonesia lah ya. Kalau misalnya belajar bahasa asing gimana? Bahasa Inggris misalnya? Ada kita namanya ASL, American Sign Language. Itu bahasa Amerika, isyaratnya Amerika. Contoh ASL misalnya tuh ABC itu dalam bahasa ASL-nya seperti itu. Kalau Bisindo kan isyaratnya ada beda ya. Oh jadi tetap beda, jadi harus belajar lagi. Kalau mau tinggal di luar negeri ya kita harus belajar ASL. Gitu, karena itu semacam bahasa internasionalnya bahasa isyarat gitu ya? Iya, banyak teman-teman tahu. Oke. Nah, katanya ada yang Mbak bahasa gaulnya gitu, teman-teman Tuli. Ajarin dong Mbak, contohnya gitu, misalnya kayak woles apa healing gitu kali ya? Ada, tapi itu nggak tahu ya termasuk bahasa gaul atau apa ya, tapi kita biasa kadang-kadang sama teman Tuli tuh berkomunikasi seperti itu. Kayak gimana itu contohnya, boleh nggak? Seperti gini contoh ya. Kemarin teman jatuh, terus saya suka bilang kata gitu. Itu nggak ada artinya, jadi emang kayak bahasanya mereka aja gitu. Bahasa gaul kita, teman-teman Tuli. Bahasa informal gitu kali ya? Iya. Interesting. Ternyata ada juga bahasa informal ya. Oke, nice. Ada lagi nggak contohnya, aku pengen tahu. Kayak kira-kira kayak gini nih, kayak bro, what's up gitu.
terserah sih. Kalau saya misalnya kalau hai bro gitu, terus sambil ketawa-ketawa karena kan kita juga ekspresi ya. Iya, jadi nggak bro gitu ya, bro bilang bro gitu agak tengil gitu mukanya. itu menarik. Atau hai bos gitu tuh, mukanya berbeda hai bos, kan, gitu. Ekspresi mukanya agak beda. Oke. Baru tahu. Anyway, ini tuh aku seru banget, seneng banget. Tapi kalau ngomongin tentang Bisindo dan bahasa isyarat, kayaknya bisa ngobrol sampai besok ini. Panjang juga obrolannya. Nah, ini juga banyak pengetahuan buat teman-teman di luar sana. Kali aja ada yang tertarik ingin belajar bahasa isyarat. Bisa belajar lewat mana aja sih Mbak? Kali Mbak Winda bisa bantu informasi ke teman-teman. Saya itu belajar cek IG-nya di silang.id atau silanghub.ig. Itu jadi bisa langsung belajar lewat sosial media ya sekarang ya. Yep. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung bisa cek di description box, nanti aku taruh di situ. Di mana Mbak? @silang.id atau di Instagram ada silanghub.ig. Nah, atau silanghub.ig. Nah, untuk teman-teman sendiri di luar sana ya, teman-teman dengar di luar sana yang pengen lebih dekat lagi sama teman-teman difabel atau teman-teman tuli, bisa kemana aja Mbak biasanya? Kalau mau nge-reach, mau bisa ke Kopi Tuli, ada kafe Sunyi Cafe ada juga. Di Jakarta ini? Di Jakarta. Kalau Kopi Tuli ada di Depok. Kalau Sunyi Coffee ada di Alam Sutra, terus ada juga di Bekasi, ada di Jogja, ada juga di Jakarta, di Kota Tua. Oh, Kota Tua. Terus ada yang di Sudirman. Yang Batavia Cafe itu bukan? Namanya. Saya kalau yang ke Kota Tua saya belum pernah, Mahesa ya, pernahnya di Alam Sutra. Ada di Difabis itu di jembatan Kendal, di kolong Kendal itu. Oh gitu, jadi sebenarnya ada banyak juga ya di Jakarta ya. Tuh teman-teman jadi tahu banyak informasinya kan. Jadi kalau misalnya emang mau belajar TBA atau mau deket lagi sama teman-teman tuli, bisa datang di tempat-tempat itu tadi. Dan nanti kalau masih bingung, aku tulis di description box bawah. Oke. Nah, untuk Mahesa, aku minta tolong kasih pesan ke teman-teman tuli di sana biar terus semangat untuk menggapai cita-citanya. Halo, gak usah ya teman-teman tuli, tetap semangat ya. Jangan pernah menyerah. Tuli pasti bisa. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Mahesa. Terima kasih ya jadi ya. Terima kasih banyak Mahesa. Terima kasih sudah hadir di sini dan juga terima kasih banyak Kak Winda. Sudah hadir di sini dan semoga podcast kita kali ini itu banyak menginspirasi teman-teman di luar sana. Karena aku yakin ini banyak banget ilmu baru yang kita pelajarin di sini. Teman-teman, ternyata kekurangan kita itu juga bisa menjadi kelebihan kita. Tergantung bagaimana kita menyikapinya dan menjalinnya. Makanya oleh karena itu semangat terus gali potensi kamu. Thank you so much for watching guys, and I'll see you in the next podcast. Bye.